Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang peran dan fungsi relasi makna dalam konteks. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Syahalda Safania dengan NIM 185030096. Yang kedua, Clara Natalita Sipayung dengan NIM 185030100. Yang ketiga, Ika Wahyuni Febrianti dengan NIM 185030105. Langsung saja kita simak video berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahalda Safania dengan nomor induk mahasiswa 185030096. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sinonim dan antonim. Yang pertama ada sinonim. Sinonim merupakan persamaan makna antara kata satu dengan kata yang lain. Menurut Pateda, sinonim adalah nama lain untuk benda atau hal yang sama. Dan menurut Krida Laksana, bahwa sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk lain. Berdasarkan pendapat tersebut, sinonim melibatkan dua kata atau lebih yang memiliki persamaan makna. Definisi sinonim telah diungkap sebelumnya oleh Palmer, yang mengatakan bahwa kesinoniman suatu kata digunakan untuk menunjukkan kesamaan makna. Hal itu berarti bahwa dalam sebuah bahasa terdapat perangkat kata yang mempunyai arti, yang berkesamaan atau berkesesuaian. Jadi, bentuk bahasa yang mengalami dan menjadi kelompok yang mirip maknanya disebut sinonim. Tiga pendapat di atas menunjukkan adanya persamaan persepsi bahwa sinonim mengacu pada unsur bahasa, berupa kata yang memiliki persamaan makna. Namun, dalam penggunaannya, kata yang bersinonim juga bisa menunjukkan makna yang berbeda. Makna tersebut bisa ditelusuri secara leksikal, referensial, dan konseptual. Misalnya, nama tempat kebun binatang tidak lazim jika diganti dengan sinonimnya, yaitu kebun hewan. Padahal hewan dan binatang merupakan dua kata yang bersinonim. Ketidaklaziman ini menjadi indikator bahwa setiap kata yang bersinonim memiliki unsur makna yang berbeda yang harus ditelusuri. Di sini juga ada jenis-jenis sinonim. Yang pertama, sinonim mutlak yang berskala. Sinonim mutlak adalah pasangan kata yang mengandung semacam kemiripan semantik satu sama lain. Menurut Ullmann, tahun 1964, halaman 142 sampai dengan 143. Dalam Jajah Sudarma, tahun 1993, berpendapat 6 bahwa sinonim mutlak masih memiliki skala atau derajat kesinoniman yang terdiri atas 9 macam, yaitu berupa yang pertama, yang menonjolkan makna emotif, misalnya mungil dan kecil, bersih dan ceria, hati kecil dan hati nurani. Dan yang kedua, yang bersifat mencela atau tidak membenarkan, misalnya boros dan tidak hemat, hebat dan dahsyat. Dan yang ketiga, yang memiliki makna lebih umum atau generik, misalnya menghidangkan dan menyediakan. Dan yang keempat, yang memiliki makna lebih intensif, misalnya jenuh dan bosan, kejam dan bengis, imbalan dan pahala. Dan yang kelima, yang lazim dipakai dalam bahasa percakapan, misalnya kaya dan seperti, ketek dan ketiak. Dan yang keenam, yang dipakai dalam bahasa kanak-kanak, misalnya pipis dan berkemih, mimi dan minum, bobo dan tidur. Dan yang ketujuh, yang dipakai di daerah tertentu, misalnya cabai dan lombok, sukar dan susah, lepau dan warung, katak dan kodok, sawala dan diskusi. Dan yang kedelapan, yang menjadi istilah bidang tertentu, misalnya plasenta dan ari-ari, ordonansi dan peraturan, disiarkan dan ditayangkan. Dan yang kesembilan, yaitu yang banyak dipakai dalam ragam tulis, misalnya selalu dan senantiasa, enak dan lezat, lalu dan lampau. Di sini juga ada sinonim mutlak dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya dapat berupa yang pertama, sinonim lengkap dan mutlak, misalnya surat kabar dan koran. Dan yang kedua, sinonim lengkap dan tidak mutlak, misalnya orang dan manusia. Dan yang ketiga, sinonim tidak lengkap dan mutlak, misalnya wanita dan perempuan. Dan yang keempat, sinonim tidak lengkap dan tidak mutlak, misalnya gadis dan cewek. Jadi, sinonim absolut adalah pasangan kata atau frasa yang memiliki makna benar-benar sama dalam segala konteks. Akan tetapi, tidak ada sinonim yang benar-benar punya makna yang sama dalam semua konteks atau level sosial suatu bahasa.
Dan yang kedua ada sinonim kognitif. Yang dimaksud dengan sinonim kognitif adalah kata-kata yang memiliki kelas kata atau fungsi sintaksis yang sama, seperti nomina atau verba, yang dalam satu konteks kalimat maknanya sama, tetapi dalam konteks yang lain maknanya tidak sama, seperti yang A, Koko mati tadi malam, dan yang B, Koko meninggal tadi malam, sama-sama memiliki makna meninggal dunia, mati, berpulang ke rahmatullah. Akan tetapi, ada sedikit perbedaan dari segi kondisi makna tersebut, yaitu kata meninggal, maknanya lebih halus terhormat daripada kata mati yang agak kasar. Yang ketiga adalah plesionim, yaitu jenis sinonim yang menegaskan sesuatu sekaligus menyangkal sesuatu yang lain. Misalnya, ungkapan sakit hati liver harus diobati dokter bedah, yang berbeda maknanya dengan sakit hati yang bersifat kejiwaan, yang harus diobati dengan keikhlasan dan memaafkan orang yang menyakiti kita. Sebenarnya, kedua pasang ungkapan tersebut hanya memiliki kesamaan fonologis dan tidak memiliki kesamaan semantis. Dan yang keempat ada sinonim selaras. Menurut Cruz, tahun 1995, sinonim selaras terjadi pada sinonim kognitif dan plesionim yang paling saling berhubungan. Dalam sinonim kognitif dan plesionim terdapat korelasi atau hubungan keselarasan, bahkan berkorelasi sempurna. Secara sederhana, sinonim selaras adalah beberapa kata atau ungkapan yang memiliki komponen makna yang sama, tetapi satu di antaranya memiliki komponen makna yang agak luas atau berkaitan dengan luas dan sempitnya makna. Contoh yang pertama, semua pengunjung tidak boleh membawa senjata, termasuk pisau, bedil, atau pistol. Yang kedua, semua pengunjung tidak boleh membawa pistol, tidak termasuk pisau dan bedil. Kata yang lebih luas acuannya disebut kata yang umum, seperti senjata, sedangkan kata yang lebih khusus acuannya disebut kata khusus, seperti pisau, golok, dan bedil. Dan yang kelima ada sinonim parsial. Menurut Cruz, tahun 1995 menyebutkan adanya kesinoniman parsial, yaitu kesinoniman yang ditandai oleh kemampuan dua leksem yang saling menggantikan pada gatra kalimat khusus. Misalnya terdapat kata abu dan debu. Dan yang kedua ada antonim. Istilah antonim dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma, yang artinya nama, dan anti yang artinya melawan. Makna harfiahnya nama lain untuk benda yang lain. Firhan mengatakan antonim adalah ungkapan, biasanya kata, tetapi dapat juga frasa atau kalimat, yang dianggap bermakna kebalikan dari ungkapan lain. Secara mudah dapat dikatakan antonim adalah kata-kata yang maknanya berlawanan. Selanjutnya, Firhan membedakan antara antonim berdasarkan sistematiknya, yaitu yang A, antar kalimat, misalnya dia sakit dan dia tidak sakit, dan yang B, antar frase, misalnya secara teratur dan secara tidak teratur, dan yang C, antar kata, misalnya sukar dan mudah, mustahil dan mungkin, hidup dan mati, dan D, antar morfem, misalnya tinggi rendah, jauh dekat, rajin malas. Selanjutnya ada antara antonim dan oposisi. Yang A, oposisi mutlak, yaitu memiliki pertentangan makna yang mutlak. Contoh, kata gerak dan diam. Sesuatu yang bergerak tentu tidak dalam keadaan diam, dan sesuatu yang diam tentu tidak dalam keadaan bergerak. Kedua proses ini tidak dapat berlangsung bersamaan, tetapi bergantian. Menurut Khair tahun 2013, halaman 90 sampai dengan 91. Dan yang B, ada oposisi kutub, yaitu pertentangan tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat gradasi, artinya terdapat tingkat-tingkat makna pada kata-kata tersebut. Contoh, kaya dan miskin. Orang yang kaya belum tentu merasa kaya, dan orang yang miskin belum tentu merasa miskin. Menurut Jaja Sudarma tahun 1993 halaman 91. Selanjutnya ada jenis-jenis antonim. Yang A, antonim sederhana. Hubungan antara pasangan kata-kata yang jika salah satunya positif, maka yang lainnya negatif. Pasangan ini sering juga disebut pasangan komplemer atau pasangan binari. Contoh, hitam putih, hidup, mati. Dan yang B, antonim bertingkat. Hubungan antara oposisi yang jika salah satunya positif, yang lainnya tidak harus negatif. Contoh, panas dingin. Dan yang C, antonim kebalikan, relasi yang menunjukkan gerakan arah yang berlawan, contoh dorong dan tarik. Dan yang D, antonim konversi, hubungan antara dua entitas dari sudut pandang yang berganti, contoh pekerja dan pemberi kerja. Dan yang E, antonim taksomoni, hubungan antara kata-kata dalam sistem klasifikasi, contoh merah biru. Menurut Collison tahun 2006 halaman 233.
Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Clara Natalita Sipayung dengan NIM 185030100. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang berkenaan dengan homonim, homograf, dan homofon. Lalu ada hiponimi, ada hipernimi, dan ada kohiponim. Selamat menyaksikan. Kita masuk ke pengertian dari homonim. Istilah homonim berasal dari bahasa Yunani, yakni homos yang berarti sejenis atau sama, serta onuma yang berarti nama. Menurut Abdul Hayat tahun 2012, halaman 302, homonimi adalah dua buah kata atau satuan ujaran yang bentuknya kebetulan sama. Maknanya tentu saja berbeda, karena masing-masing merupakan kata atau bentuk ujaran yang berlainan. Istilah selanjutnya adalah homograf. Homograf berasal dari bahasa Yunani homos yang artinya sama, serta grafo yang artinya tulisan atau tulis. Menurut Abdul Hayat tahun 2012 halaman 303, homograf ini mengacu pada bentuk ujaran yang sama ortografinya atau ejaannya, tetapi ucapan dan maknanya tidak sama. Istilah terakhir adalah homofon. Homofon juga berasal dari bahasa Yunani, yakni homos yang berarti sama, serta fon yang berarti bunyi. Menurut Abdul Hayat, yang dimaksud homofoni adalah adanya kesamaan bunyi atau fon antara dua satuan ujaran tanpa memperhatikan ejaannya, apakah ejaannya sama ataukah berbeda. Setelah mengetahui pengertian dari ketiganya, sekarang kita masuk ke contohnya. Tersedia di dalam tabel. Kita bahas yang homonim terlebih dahulu. Ingat, homonim itu sama penulisannya, sama pelafalannya, tapi maknanya berbeda. Kita lihat dari kalimat yang pertama. Dia bisa bernyanyi dengan nada tinggi. Lalu ada ular itu memiliki bisa. Bisa di sini memiliki dua makna. Pada kalimat pertama, bisa bernyanyi dengan nada tinggi. Bisa di sini menjelaskan kemampuan. Sedangkan ular itu memiliki bisa bermaksud bahwa ular itu memiliki racun. Maknanya berbeda. Selanjutnya, Clara senang melihat bulan. Dengan mulai bulan Oktober, mereka akan pindah rumah. Sama-sama dikatakan bulan, namun memiliki makna yang berbeda. Clara senang melihat bulan. Bulan yang dimaksud di sini adalah bulan yang muncul pada malam hari. Sedangkan mulai bulan Oktober, mereka akan pindah rumah. Bulan di sini maksudnya adalah waktu, bukan bulan yang muncul pada malam hari. Yang terakhir, kali itu terlihat bersih dan bebas dari sampah. Kali di sini maksudnya adalah sungai. Sungainya terlihat bersih dan bebas dari sampah. Berbeda halnya dengan kalimat yang selanjutnya. Saya mandi 2 kali sehari. Kali di sini maksudnya itu adalah pengulangan. Kita masuk ke bagian homograf. Ingat, homograf yang sama adalah tulisannya, pelafalan dan maknanya sudah pasti berbeda. Kita lihat contoh kalimat yang pertama. Setiap pagi saya makan apel merah. Yang kedua, apel itu akan dilaksanakan pukul 07.00. Sama-sama ditulis oleh huruf A, P, E, dan L, namun pembacaannya berbeda dan maknanya pun langsung berbeda. Jika apel artinya adalah buah, sedangkan apel artinya adalah upacara. Kita lihat contoh selanjutnya. Dia datang dari Serang, berarti Serang adalah ibu kota dari Provinsi Banten. Berbeda dengan kalimat yang kedua, pria itu diserang oleh para perampok. Nah, diserang itu maksudnya diserbu. Kita lihat contoh terakhir. Suaraku sedang serak. Nah, berbeda jika diartikan dengan bukunya berserak di mana-mana. Jika serak itu adalah kondisi suara yang sedang tidak baik. Kalau serak artinya berantakan, bercecer di mana-mana. Kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu homofon. Homofon yang samanya adalah
Betul, yang samanya adalah bunyinya atau pelafalannya. Penulisannya atau ejaannya berbeda, maknanya pun pasti berbeda. Yuk kita lihat dari kalimat ini. Masa lalu harus dijadikan pembelajaran. Masa lalu di sini artinya adalah waktu yang telah berlalu. Nah, sejumlah massa sedang berdemo. Sama-sama dibaca massa, tapi kalau massa yang sedang berdemo maksudnya itu adalah sekumpulan orang. Contoh selanjutnya, ibu akan pergi ke bank. Nah, kalimat keduanya, Bang Kris akan pergi ke Australia. Nah, ibu akan pergi ke bank maksudnya itu banknya itu adalah lembaga keuangan. Nah, Bang Kris akan pergi ke Australia. Nah, bank di sini tuh maksudnya bukan lembaga keuangan, melainkan berasal dari kata abang. Abang itu adalah sebutan bagi saudara laki-laki yang usianya lebih tua. Jadi bukan lembaga keuangan Kris akan pergi ke Australia, kan jadi nggak nyambung walaupun sama-sama dibacanya bank. Contoh yang terakhir, Santi suka memakai rok. Tono suka rock and roll. Nah, yang disuka Santi adalah pakaian yang sering dipakai oleh wanita yaitu rok. Sedangkan Tono suka rock and roll. Maksudnya di sini adalah musik, genre musik. Selanjutnya kita akan membahas hiponimi, hipernimi, dan kohiponim. Yuk kita lihat pengertiannya. Hiponimi adalah hubungan semantik antara sebuah bentuk ujaran yang maknanya tercakup dalam makna bentuk ujaran lainnya menurut Haier tahun 2012 halaman 307. Sedangkan hipernim adalah kata atau frasa yang posisinya merupakan bagian paling atas dibandingkan dengan hiponim. Jadi kedudukannya paling atas. Sedangkan kohiponim adalah hubungan beberapa hiponim yang memiliki hipernim yang sama. Mari kita bahas bagian dari hipernim, hiponim, dan kohiponim. Yang bertindak sebagai hipernimnya itu adalah hewan dan kedudukannya yang paling atas. Maksudnya kedudukan yang paling atas itu apa? Nah, yang paling atas itu maksudnya yang paling umum, dan hiponim itu adalah bagian dari hipernim. Jika hipernimnya adalah hewan, maka hiponimnya bisa burung, reptil, ikan, dan amfibi. Karena burung, reptil, ikan, dan amfibi adalah bagian dari hewan. Nah, kohiponim itu adalah hubungan antara hiponim yang memiliki hipernim yang sama. Jadi reptil dan ikan bisa dikatakan memiliki hubungan kohiponim. Begitu juga dengan burung. Jadi kayak kohiponim itu seperti rekan gitu, rekan dari seperhiperniman. Nah, perlu diingat juga bahwa relasi hiponim ini bersifat searah, bukan dua arah. Sebab kalau di contoh yang selanjutnya, merpati adalah hiponim dari burung. Nah, burung itu kan bukan hiponim dari merpati, melainkan hipernim. Nah, ini yang dimaksud dengan hubungan yang searah. Bisa terlihat dengan jelas kan? Itu gambarnya, ada panah-panah yang menunjukkan bahwa merpati itu adalah hiponimnya burung, burung adalah hipernimnya merpati. Nah, merpati juga memiliki hubungan dengan tekukur, dengan perkutut. Tekukur dan perkutut ini bisa dikatakan berkohiponim. Bisa dimengerti? Semoga bisa ya. Nah, kita ke slide yang selanjutnya. Dilihat dari segi lain, masalah hiponimi dan hipernimi ini sebenarnya tidak lain dari usaha untuk membuat klasifikasi terhadap konsep akan adanya kelas-kelas generik dan spesifik. Maksudnya generik itu adalah umum dan spesifik itu adalah khusus. Jadi, merpati, tekukur, dan perkutut adalah nama-nama spesifik untuk kelas generik burung. Begitu juga dengan mawar, melati, dan anggrek adalah nama-nama spesifik dari kelas generik bunga. Menurut Haier tahun 2012 halaman 306. Sekian yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan homonim, homograf,
dan homofon, lalu ada hipernim, ada hiponim, dan juga ada kohiponim. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Wahyuni dengan NIM 185030105. Di sini saya akan memaparkan materi terkait tentang polisemi dan ambiguitas. Polisemi dapat diartikan sebagai kata-kata yang memiliki lebih dari satu makna atau makna karena ada banyak komponen konsep dalam makna kata. Kata-kata yang berasal dari Latin, yaitu poli, memiliki banyak arti, tetapi tergantung pada struktur dan konteks kalimat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisemi adalah kata atau frasa yang memiliki lebih dari satu makna. Contohnya, kata bisa berarti dapat, dan bisa yang berarti racun. Jadi, polisemi merupakan kata yang memiliki lebih dari satu makna karena terdapat banyak komponen di dalam arti kata tersebut. Selanjutnya, polisemi dan homonomi. Pengertian polisemi dan homonomi bertumpang tindih, yaitu gejala kesamaan tulisan dan lafal dua kata yang berbeda. Misalnya, kata likat sama dengan lekat, pekat sama dengan keruh, dan likat sama dengan agak malu. Dengan demikian, homonomi adalah hubungan makna dan bentuk bila dua buah makna atau lebih dinyatakan dengan sebuah bentuk yang sama atau homonomi, sama nama, atau sering juga disebut homofoni, yaitu sama bunyi. Contohnya, ular berbisa dengan dia tidak bisa datang. Kata bisa pada kedua contoh di atas dikatakan homonim atau homofon karena dinyatakan dalam satu bentuk. Selain kata bisa yang bermakna lebih dari satu, oleh karena itu dikatakan juga sebagai polisemi. Contoh yang lain yaitu pukul. Pukul di sini bisa berarti jam atau kegiatan orang sedang memukul. Selanjutnya, varietas polisemi. Menurut Crush tahun 2004, varietas polisemi ini terjadi karena hubungan motivasi antara makna yang bersifat polisemis dan homonomis. Bermacam-macam cara untuk klasifikasi hubungan antara makna yang bersifat polisemis. Ada yang disebut perbedaan makna hubungan linear dari non-linear. Varietas polisemik mempunyai dua hubungan, yaitu yang pertama hubungan polisemi linear, lalu yang kedua hubungan polisemi non-linear. Yang terdapat pada hubungan polisemi linear, yang pertama autohiponemi. Terjadi jika sebuah kata tidak memiliki makna generik dan memiliki makna tekstual terbatas yang lebih spesifik dan menunjukkan subvarietas dari makna generik. Contoh, minum atau drink, makna generik terjadi dalam ekspresi you must not drink anything on the day of operation, yang artinya kamu tidak boleh minum apapun pada hari operasi. Dan makna spesifik ada pada John doesn't drink, he will have an orange juice. Artinya John tidak boleh minum seperti minum alkohol atau minuman keras. Ia akan minum orange juice. Yang kedua, automereonymi. Terjadi dengan cara yang paralel dengan autohiponemi, kecuali yang lebih spesifik menunjukkan bagian daripada subtipe, meskipun menentukan apakah akan membicarakan autonomi atau autohiponemi. Artinya, tidak mudah melihat mana yang lebih mendasar digunakan. Contoh
Dari hal ini mungkin kata pintu atau door yang dapat mengacu pada perangkat pintu secara keseluruhan, yaitu seperti tiang pintu, kepingan kayu yang melintas di atas pintu, ambang pintu, engsel pintu, dan daun pintu. Yang ketiga, auto superordinat. Penggunaan kata laki-laki yang mengacu pada ras manusia akan penggunaan maskulin yang menginklusifkan feminim, seperti kata pemuda pada Sumpah Pemuda atau inklusif pemudi. Contoh tersebut tak usah diragukan mengacu pada pembatasan kontekstual. Fakta tersebut mungkin akan menguatkan argumen feminis bahwa dalam beberapa penggunaan akan dihilangkan. Jika kata betina dihindari, maka gagasan bahwa kalimat hanya menerapkan tentang jantan atau laki-laki dapat berkembang ke arah jenis ketidakmampuan mengungkapkan gender. Yang keempat, autoholonimi. Autoholonimi merupakan hal yang secara tentatif dapat dipertimbangkan bahwa dalam mengatakan tangan secara inklusif diperlukan di dalam hal pragmatik dalam semua konteks, seperti pada ia melambaikan tangan, inklusif keseluruhan yaitu lengan, sedangkan eksklusif dari tangan sendiri seperti pada ia kehilangan tangannya pada kecelakaan itu. Selanjutnya, hubungan polisemi nonlinear. Yang pertama, metafor adalah penggunaan sebuah kata atau frasa yang menunjukkan perbedaan makna literal atau harfiah. Contoh metafor ada pada ekspresi dengan menggunakan kata setia. Contoh yang pertama, setelah sekian lama suaminya merantau, ia tetap setia menunggu. Kata setia di sini yaitu mengacu pada teguh hati. Yang kedua, walau hujan turun dengan lebatnya, ia tetap setia memenuhi janji ke rumah kawannya. Setia yang dimaksud di sini yaitu berpegang teguh. Yang kedua, metonomi. Metonomi merupakan strategi untuk proses perluasan makna kata. Metonomi merupakan proporsi yang luas dalam hal aturan polisemi. Metonomi berupa pemakaian nama, ciri, atau nama hal yang ditautkan dengan orang, barang, atau hal sebagai pengganti acuannya. Contoh, pohon dapat mengacu kepada berbagai jenis pohon. Misalnya, pohon cemara, pohon jati, pohon mangga, dan lain sebagainya. Contoh lain yang mengacu pada barang, misalnya, saya mau membeli gudang garam. Gudang garam di sini yaitu menyebutkan kepada merek. Materi yang selanjutnya yaitu ambiguitas atau ketaksaan. Ambiguitas berasal dari bahasa Inggris yaitu ambiguity yang berarti suatu konstruksi yang dapat ditafsirkan lebih dari satu arti. Ambiguitas sering juga disebut ketaksaan. Ketaksaan dapat diartikan atau ditafsirkan memiliki lebih dari satu makna akan sebuah konstruksi sintaksis. Ambiguitas adalah kegandaan arti kalimat yang diucapkan oleh si pembicara sehingga meragukan atau sama sekali tidak dipahami oleh si pendengar atau bahasa lisan. Begitupun dalam bahasa tulisan. Bahasa lisan sering menimbulkan ambiguitas dikarenakan apa yang kita dengar belum tentu tepat benar dengan yang dimaksud oleh si pembicara atau si penulis. Ada beberapa sebab ambiguitas itu terjadi. Yang pertama, kegandaan arti dapat disebabkan oleh ucapan-ucapan yang tidak tepat intonasinya ataupun jedanya. Yang kedua, dapat karena penggunaan kata yang bersifat polisemi
struktur kalimatnya. Menurut Kempson, pada tahun 1977 menyebutkan 3 bentuk utama ambiguitas atau ketaksaan, yaitu yang berhubungan dengan fonetik, gramatikal, dan leksikal. Yang pertama, ambiguitas fonetik. Ambiguitas pada tataran fonetik muncul akibat berbaurnya bunyi-bunyi bahasa yang dilafalkan. Kata-kata yang membentuk kalimat jika dilafalkan terlalu cepat dapat mengakibatkan keraguan maknanya. Contoh kata beruang bisa bermakna mempunyai uang atau nama hewan yang dimaksud adalah beruang. Selanjutnya pada kata mengukur, yang berarti bisa mengukur panjang atau memarut kelapa. Yang kedua, ambiguitas gramatikal. Ambiguitas gramatikal muncul pada tataran morfologi dan sintaksis. Pada tataran ini, ambiguitas dapat dilihat dari 2 alternatif. Alternatif pertama dan alternatif kedua. Yang pertama adalah ambiguitas yang disebabkan oleh peristiwa pembentukan kata secara gramatikal. Contoh pada kata pemukul yang dapat bermakna ganda, yaitu orang yang memukul atau alat untuk memukul. Alternatif kedua adalah ambiguitas pada frase yang mirip. Misalnya frase orang tua, yaitu bermakna orang yang sudah tua atau ibu bapak. Sedangkan contoh lain misal seperti lampu hijau bisa diartikan diizinkan atau disetujui, atau juga lampu yang berwarna hijau. Yang ketiga, ambiguitas leksikal. Setiap kata dapat bermakna lebih dari satu, dapat mengacu pada benda yang berbeda sesuai dengan lingkungan pemakaiannya. Dalam tataran leksikal, ambiguitas dapat dilihat dari 2 sisi. Segi pertama adanya gejala polisemi. Contoh, kata haram dalam bahasa Indonesia dapat bermakna terlarang atau tidak halal. Haram di sini yaitu hukumnya apabila memakan daging babi. Baiklah, itu saja pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Clara, namun di materi yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai redundansi. Istilah redundansi biasanya diartikan sebagai berlebih-lebihannya penggunaan unsur segmental dalam suatu bentuk ucaran menurut HR 2012 halaman 310. Kita masuk ke contoh yang pertama. Ada 2 kalimat. Kalimat yang pertama, bunga itu dilempar oleh Dita. Kalimat kedua, bunga itu dilempar Dita. Kalimat pertama bisa dikatakan redundans karena tanpa menggunakan preposisi oleh pun maknanya tidak berubah. Contoh yang kedua, sama ada 2 kalimat juga. Yang pertama, Lucy memakai baju ungu. Kalimat yang kedua, Lucy memakai baju berwarna ungu. Kalimat kedua bisa dikatakan berlebihan karena tanpa menggunakan kata berwarna pun maknanya tidak berubah. Sebenarnya, menurut teori semantik yang diajukan oleh Verhaer tahun 1978, makna dari kalimat bola itu ditendang oleh Dika dan bola itu ditendang Dika adalah tidak sama. Yang sama hanyalah informasinya. Dengan adanya kata oleh pada kalimat pertama,
maka peran pelaku lebih ditonjolkan. Jadi si peran Dika ini lebih ditonjolkan. Sedangkan pada kalimat kedua yang tanpa preposisi oleh, penonjolan peran pelaku itu tidak ada. Menurut HR tahun 2012 halaman 310 mengatakan memang dalam ragam bahasa baku kita dituntut untuk menggunakan kata-kata secara efisien, sehingga kata-kata yang dianggap berlebihan sepanjang tidak mengurangi atau mengganggu makna, lebih tepatnya informasi, itu harus dibuang, harus dihilangkan karena itu bersifat berlebihan atau redundansi. Namun, ingat ada namunnya. Dalam analisis semantik, setiap penggunaan unsur segmental dianggap membawa makna masing-masing. Jadi saat kita menganalisis secara semantik, mau itu redundansi, mau itu efisien, itu pasti memiliki makna masing-masing, makna tersendiri yang harus kita perhatikan. Nah, dari materi yang telah kita bahas, saya menangkap bahwa dalam memaknai sesuatu, baik itu tulisan atau ujaran, kita harus memaknainya secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa memaknai sesuatu dengan utuh? Kita harus mempelajari ilmu linguistik, ilmu yang mempelajari bahasa. Karena kita akan mempelajarinya dari yang dasar, yaitu fonologi, ilmu tentang bunyi-bunyian, terus ada morfologi, pembentukan kata, lalu ada sintaksis yang akan mempelajari jenis-jenis kata, frase, dan klausa. Baru kita masuk ke semantik yang akan mempelajari mengenai makna itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Terima kasih. Demikianlah beberapa materi yang bisa kelompok 2 sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.